Didukung oleh Pemirsa, Idul Adha 1446 Hijriah menjadi momen refleksi besar bagi umat Islam, terutama bagi para jemaah haji yang telah menuntaskan wukuf di Arafah kemarin. Lalu bagaimana kita memaknai Idul Adha tahun ini? Kita terhubung bersama dengan Erik Setiabudi dari Mekah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia. Erik, bagaimana kondisi di sana saat ini? Selamat siang, Jason. Baik, Jason. Idul Adha di Tanah Suci tahun ini tidak hanya menjadi puncak ibadah bagi jamaah haji Indonesia untuk melaksanakan rukun haji, tetapi juga menjadi ujian besar bagi penyelenggara haji dan jamaah itu sendiri. Kemarin kita melihat langsung bagaimana semangat pengorbanan Nabi Ibrahim ini diterjemahkan oleh jemaah dengan kesabaran menghadapi keterlambatan bus, terbatasnya air di beberapa titik, dan tenda yang melebihi kapasitas. Dan hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk mendapat pernyataan dan tanggapan langsung dari tim pengawas dari DPR RI mengenai kejadian itu. Selamat siang, Pak. Setelah melihat langsung kondisi penjemputan di Arafah, bagaimana penilaian tim WAS terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, khususnya pergerakan dari Mekah ke Arafah dan di tenda Arafah itu sendiri, Pak? Iya, saya kira ini mesti ada evaluasi menyeluruh dari penyelenggaraan ibadah haji. Jadi kita nggak bisa saling menyalahkan, tetapi harus tahu betul bahwa ibadah haji ini ternyata tidak hanya kehendak kita, masyarakat Indonesia, penyelenggara ibadah haji dalam hal ini sekarang Kementerian Agama atau nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji atau apapun namanya, tetapi ini harus dievaluasi betul karena betul-betul luar biasa. Jadi kami prihatin karena banyak yang dijanjikan. Tanggal 2 kita ketemu antara tim WAS dengan Pak Menteri Agama, kemudian BPH, kemudian Dubes, kemudian Konjen, kemudian juga penasihat khusus Presiden untuk haji. Dan akhirnya ada tindak lanjut. Problematikanya ada di mana? Teknikal di sini. Penyelenggaraan ibadah haji itu diserahkan kepada syarikah. Dan akhirnya ketemu dengan syarikah. Beberapa hal kita ungkap dan akhirnya ada kesepakatan. Ternyata itu juga tidak bisa dipenuhi. Jadi misalnya contoh nusuk. Itu sampai tanggal 2. Itu banyak sekali jamaah haji yang stres gara-gara mau pindah ke Arafah. Tetapi masuk ke Masjidil Haram pun belum bisa. Jadi dia belum bisa umroh haji pun belum. Akhirnya kita kasih waktu tanggal 3 jam 20 harus sudah selesai semuanya. Apa yang terjadi? Sampai tanggal 3 itu masih belum bisa selesai dan akhirnya kita koordinasi kepada Pak Dirjen PHU dan akhirnya diselesaikan. Pakai fotokopi lah, pakai apa segala macam. Yang penting semua jamaah haji bagaimana pindah dari Mekah ke Arafah karena al-hajju Arafatul, haji itu esensinya di Arafah. Kalau nggak nyampe Arafah, Masya Allah. Akhirnya meskipun 99,5 katanya. Kok ada masih 0,5 Pak Dirjen? Karena ternyata memang tidak mungkin kan untuk dibawa. Tapi sekali lagi kami menilai luar biasa jamaah haji kali ini kesabarannya dan kesungguhannya untuk di tengah problematika eksternal yang begitu rupa, tetapi masih bersemangat untuk menunaikan ibadah haji. Terakhir, Pak, mengingat Idul Adha adalah momen pengorbanan, bagaimana tim WAS menilai nilai-nilai spiritual di dalam konteks tanggung jawab negara dalam menjamin ibadah haji dengan baik dan nyaman? Iya, betul ini. Kita harus berkaca, berterima kasih dan mengambil pelajaran dari jamaah haji Indonesia yang sekarang berangkat. Mereka tidak demo, mereka tidak protes, mereka hanya menyampaikan keluhan bahwa kami sudah siap dari hari Rabu pagi, tapi sore belum diangkut, malam belum diangkut. Kamis pagi yang mestinya harus sudah di Arafah, belum diangkut juga. Itu mereka tetap bagaimana caranya bekerja keras. Ini kalau diterapkan, dibawa ke Indonesia, tidak saling menyalahkan, tapi bagaimana mencari solusi, ini luar biasa. Jadi saya kira saya berterima kasih kepada jamaah haji Indonesia yang sudah memberikan contoh bahwa ini problematika real. Saya tadi betul ada satu tenda yang
sudah overload, ditambah lagi. Ini luar biasa. Bahkan hari ini sudah selesai ke Jamarot dan mestinya sudah selesai dari Arafah ke Musdalifah, mestinya ke Mina, nggak juga dijemput. Jalan kaki itu berapa kilo itu? Mungkin 6 sampai 7 kilo. Luar biasa. Bersama-sama ini saya kira pengorbanan yang begini ini mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, tetapi ini mestinya semangatnya juga dibawa ke tanah air untuk menyelesaikan problematika dan bersemangat untuk menyelesaikan banyak hal di negeri kita. Baik, terima kasih Pak Fikri. Demikian Erik, Mekah, Arab Saudi. Kembali ke studio. Terima kasih, Erik Setiabudi melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.